Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membagikan tentang cara membuat SKP 2023 di kinerja BKN. Langkah pertama adalah kita login terlebih dahulu ke kinerja BKN melalui Chrome atau yang lainnya. Nah, setelah login nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelum membuat SKP, terlebih dahulu pastikan profil kita, data kita apakah sudah benar atau tidak, juga dengan data atasan. Kita cek. Kalau sudah benar data pribadi dan data atasan, selanjutnya adalah kita akan membuat SKP-nya dengan mengklik SKP. Kemudian klik menu tambah periode SKP pojok kanan bagian atas. Kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ada periode awal dan periode akhir. Untuk periode awal kita isikan Januari 2023, tepatnya tanggal 2. Untuk periode akhir itu masuk di bulan Desember tanggal 30. Lalu untuk pendekatan itu yang kita gunakan adalah pendekatan ini. Pendekatan kuantitatif. Kita klik, lalu kita setelah semuanya terisi, kita klik OK. Nah, ini tidak muncul, ini biasanya karena loading terlalu banyak yang mengakses. Coba kita refresh. Ya, kita refresh kembali. Ini biasanya karena terlalu banyak yang mengakses. Nah, itu sudah muncul. Nah, setelah kita buat, ini tampilannya seperti ini. Ada detail SKP, matriks sama penilaian. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat SKP-nya di detail SKP. Kita masuk detail SKP. Ini biasanya terjadi karena terlalu banyak yang mengakses sehingga dia loading. Nah, itu sudah muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti langkah berikutnya adalah kita akan membuat SKP. Nah, setelah masuk itu ada pilihan lihat profil, tambah RHK, matriks, cetak, dan ajukan SKP. Nah, kalau kita membuat SKP berarti terlebih dahulu kita akan mengisi RHK. Apa itu RHK? Rencana hasil kerja. Nah, ini nanti RHK-nya ada 2, yang utama sama tambahan. Nah, untuk RHK-nya ini baiknya sediakan memang filenya baik bentuk PDF maupun Excel sehingga nanti tinggal copy paste. Nah, cara buat SKP-nya adalah kita tinggal klik tambah RHK. Nah, lalu di tambah RHK ini muncul RHK hasil atau rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Ini berarti RHK dari kepala atau atasan. Ini kepala madrasah dan seterusnya. Tinggal kita pilih.
Misalnya dokumen program kerja kepala madrasah. Nah, ini masuk jenis RHK utama. Untuk rencana kerjanya, silakan dimasukkan sesuai dengan rencana hasil kerja masing-masing. Nah, di sini kita sudah siapkan rencana hasil kerjanya adalah ini. Kita coba isi dulu. Kita kasih masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal kita edit dulu. Nah, oke. Kalau sudah dibuat nanti akan muncul di sini. Nah, ini kayaknya ini pengaruh banyak yang login lah, jadi kinerjanya rada-rada berat. Oke, kita cek. Nah, itu sudah muncul. Nah, sudah muncul. Sekarang kita bikin lagi RHK yang kedua. Misalnya yang kita ambil itu masih RHK utama ya. Misalnya kita ambil itu laporan hasil evaluasi pelaksanaan manajerial. Nah, ini masih RHK utama. Untuk rencana hasil kerjanya sama seperti tadi, tinggal kita kopikan ya, kita isi sini. Ini contoh saja ya, nanti silakan disesuaikan dengan RHK masing-masing sesuai dengan rencana hasil kerja masing-masing. Sudah, tinggal kita oke. Kemudian kita coba bikin lagi yang ketiga, sama juga langkahnya seperti tadi. RHK. Kemudian coba kita ambil yang diklat. Untuk RHK-nya juga dia tetap masuk ke RHK utama. Kalau RHK tambahan itu berarti dia bisa masuk sertifikat diklat. Nah, ini kita coba masukkan ini. Nanti silakan sesuaikan dengan RHK masing-masing, biar tidak perlu mengikuti RHK di sini. Silakan disesuaikan dengan RHK masing-masing. Oke, kita oke. Nah, coba kita isi satu untuk RHK tambahan. Nah, caranya adalah RHK tambahan. Misalnya kita pilih melaksanakan tugas tambahan lainnya. Ini berarti tambahan. Nah, untuk rencana hasil kerjanya, misal yang kita ambil itu menjadi pengawas ujian madrasah. Kita coba kasih masuk. Nanti tinggal sesuaikan dengan RHK masing-masing. Oke. Nah, ini RHK-nya sudah jadi. Ini sebagai contoh saja. Nanti kalau RHK-nya banyak, silakan langkah-langkahnya disesuaikan semua seperti tadi. Kalau menambahkan RHK, langkah-langkahnya semua sama. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kita input indikator masing-masing dari setiap RHK ini. Nah, cara input indikatornya adalah seperti ini. Klik saja tambah indikator. Ya, kita klik tambah indikator. Nah, ini nanti ada aspeknya 4 ya. Aspeknya itu ada kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya.
biasanya itu yang sering dibuat itu 3, kualitas, kuantitas, sama waktu. Nah, sekarang kita buat dulu. Yang akan kita buat itu adalah tersusun dan terlaksananya program perencanaan proses pembelajaran. Berarti yang pertama kita bikin itu aspek kuantitas. Berarti misalnya kita masukkan nanti yang mau kita upload itu adalah perangkat pembelajaran. Targetnya itu 1 dokumen. Nah, seperti itu. Nah, indikator yang kedua adalah dari sisi kualitas. Kualitas ini biasanya adalah presentasi ketercapaian. Targetnya itu biasanya adalah 100%. Targetnya 100%. Nah, sudah, lalu kita tambah lagi aspek waktu. Biasanya indikatornya itu adalah ketepatan waktu. Targetnya karena SKP tahunan maka adalah 1 tahun. Oke. Nah, untuk indikator yang pertama selesai. Sekarang kita ke indikator yang untuk tersusun dan terlaksananya program evaluasi kegiatan proses belajar mengajar. Ini tadi yang kita ambil yang ini. Nah, kita isi. Seperti langkahnya juga sama, langkah-langkahnya sama semua. Kuantitas, laporan hasil penilaian, laporan hasil penilaian. Targetnya 1 dokumen. Kalau mau target 2-3 dokumen juga boleh, silakan. Yang penting nanti ketika berkasnya diupload semua ada. Kemudian kualitas sama seperti tadi, presentasi ketercapaian. Ini biasanya 100%. Ketiga sama juga waktu, indikatornya sama, ketepatan waktu. Targetnya sama juga 1 tahun. Yang ketiga misalnya untuk ini bagi guru untuk diklat. Ini yang SKP yang kita bikin, SKP untuk guru. Jadi ini yang kita masukkan misalnya diklat fungsional guru. Nah, kuantitasnya, indikatornya adalah misalnya laporan dan sertifikat kegiatan. Targetnya misalnya ikut diklat itu misalnya 10, coba 10 dokumen. Nah, coba kita bikin 10 dokumen. Oke, misalnya 10 kali ikut diklat. Tidak apa-apa, 5 juga, 2 tidak apa-apa. Yang penting sesuai dengan yang kita bikin. Kemudian indikator kualitas sama presentasi ketercapaian. Targetnya sama 100%. Lalu yang ketiga, waktu. Nah, indikatornya sama ketepatan waktu. Ini Bapak Ibu paling bagus supaya tidak mengetik-mengetik. Ini langsung ambil dari data Excel yang sudah dibuat, tidak apa-apa, itu malah lebih bagus. Jadi tidak repot lagi mengetik-mengetik. Nah, ini untuk apa nih?
Melaksanakan pengawas ujian madrasah intinya kita ambil untuk tugas tambahan. Nah ini kita isi indikatornya sama kayak tadi, misalnya indikator kuantitas. Misalnya kita masukkan indikatornya adalah SK dan jadwal mengawas. SK dan jadwal mengawas. Targetnya 1 dokumen. Tambah indikator lagi, indikator kualitas. Jadi persentase ketercapaian. Ketercapaian targetnya adalah 100%. Terakhir, aspek waktu sama juga kayak tadi, semua sama, ketepatan waktu dan semua juga 1 tahun. Semua 1 tahun. Nah ini sudah selesai kita isi untuk bagian tugas utama dan tugas tambahan. Nah selanjutnya adalah untuk poin-poinnya di bawah ini, perilaku kerja ini tidak usah diisi karena nanti akan diisi oleh atasan atau pimpinan melalui akun atasan atau akun pimpinan. Yang perlu diisi itu ini. Misalnya ini dokumen sumber daya. Kita ambil ya dokumen sumber daya. Nah ini tadi yang perlu diisi berikutnya adalah ini, dokumen sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban, kemudian konsekuensi. Ini kita isi. Kalau di atas ini jangan diisi, ini nanti pimpinan yang isi. Nah, kita ambil filenya di sini. Masukkan. Kalau misalnya ada 2 poin, itu tidak perlu menambahkan 1, 2, nanti tinggal enter seperti ini. Tidak perlu tulis 1, 2, nanti tinggal enter saja. Enter nanti otomatis mengurus sendiri. Nah, coba kita lihat. Nah itu kan 1, 2. Kemudian perlu diisi lagi adalah skema pertanggungjawaban. Misalnya kita masukkan skemanya ini. Skemanya ada misalnya laporan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran. Yang kedua, laporan hasil penilaian. Laporan hasil penilaian. 3, sertifikat. Laporan sertifikat diklat. Laporan diklat fungsional, misalnya diklat fungsional. Misalnya itu yang kita isi, baru kita oke. Ini nanti disesuaikan masing-masing. Itu biasanya ini kenapa tidak muncul, misalnya aplikasi sedang loading. Nah kita tambah saja, nanti juga akan muncul itu. Sebentar. Kemudian terakhir adalah nih, yang kita isi adalah kolom konsekuensi. Kita enter. Nah, sudah. Nah, ini sudah selesai kita isi.
Nah, itu sudah muncul yang kita isi tadi kan, sudah muncul. Nah, kalau sudah seperti ini berarti seumpama RHK yang kita tulis ini, yang kita bikin ini sudah sesuai, sudah yakin, sudah seperti ini, maka langkah terakhir itu adalah nanti kita tinggal mengajukan. Yang penting sudah yakin, misalnya yang utama 5, yang tambahan 3 dan seterusnya. Kalau sudah yakin, maka langkah terakhir tinggal kita ajukan SKP. Nah, ajukan SKP ini, kalau kita sudah ajukan SKP, maka tidak akan bisa lagi kita merubah SKP, kecuali seumpama ada kesalahan atau pengen ada perubahan, maka konfirmasi atasan supaya atasannya kembalikan SKP-nya ke mode draft, sehingga kita ini mode draft, sehingga kita bisa mengganti kembali. Coba kita ajukan. Oke. Nah, ini kita sudah ajukan, coba kita refresh, nanti menjadi status SKP-nya biasanya SKP pengajuan. Nah, itu. Nah, kalau sudah pengajuan ini kita tidak bisa lagi mengedit kecuali yang ini. Tapi kalau di atas sudah tidak bisa lagi. Nanti kalau mau ada perubahan, silakan konfirmasi atasan supaya dikembalikan ke mode draft. Saya kira demikian untuk cara penginputan SKP. Nanti tinggal disesuaikan dengan RHK masing-masing. Yang saya buat ini hanya sekedar contoh saja. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.